Nama kau siapa? Itu dari Inggris. Mau wujud Anda seperti apa sih? Perempuan, saya cantik kok. Anda punya nama nggak? Teguhnya orang mah teboga ngaran. Astagfirullahaladzim. Ada cerita seram yang beredar dari sebuah rumah tua, tepatnya di Jalan Bahu Reksa, Bandung, Jawa Barat. Sebuah mobil ambulans yang lama tak terpakai, kini tersimpan di halaman depan rumah ini, kerap memunculkan adanya cerita angker. Seringnya terjadi penampakan di tempat ini, membuat lokasi ini sangat dikenal oleh masyarakat Bandung dan sekitarnya. Mereka menyebutnya dengan nama Bahu Reksa atau Rumah Hantu Ambulan. Tahu hantu ambulans nggak? Tahu. Ceritanya gimana, Mbak? Sedikit aja. Gimana, Mbak? Kayak ceritanya kalau misalnya kalau tengah malam sering jalan-jalan sendiri gitu, ya nggak ada yang ngemudiin. Sebenarnya kalau di Bandung itu udah jadi urban legend, dan katanya sih di Jalan Bahu Reksa ada satu ambulan, di mana si ambulannya itu ada satu keluarga dulu yang meninggal di sana. Terus pas dibawa ke rumah sakit, nggak taunya yang bawa si mobilnya tabrakan dan meninggal juga. Katanya sih, ini baru katanya, setiap malam ambulannya selalu nyala. Emang serem banget sih ceritanya. Jadi di ambulan itu dia di mobilnya jalan sendiri, terus yang saya dengar jadi mobilnya sampai disimpan balik lagi. Malam ini saya sedang berada di kota Bandung, tepatnya di Jalan Bahu Reksa. Dan di belakang saya ini terdapat sebuah ambulan tua yang menyimpan banyak cerita-cerita misteri. Dan untuk lebih jelasnya saya akan bertanya kepada Pak Wawan selaku pengelola di sini. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Malam. Pak, saya mendengar banyak banget cerita dari masyarakat tentang ambulan ini tuh menyimpan banyak cerita-cerita gaib misteri itu. Kalau yang Bapak tahu tuh cerita seperti apa sih Pak sebenarnya? Nah intinya kalau sebatasi mobil tuh nggak ada, posisinya itu mungkin yang saya tahu di dalam rumah. Di dalam rumah. Yang sebetulnya mungkin rumahnya kan rumah tua, terus kosongnya lama, jadi ya bisa susah dikatakan ya banyak lah gitu. Terima kasih banyak Pak Wawan atas penjelasannya. Kang Tom, kalau menurut Kang Tom sendiri ini bagaimana sih ambulan di sini? Apakah benar makhluk itu lebih banyak dari rumah atau memang dari ambulan sendiri pun ada gitu Kang? Ya benar yang dikatakan Kang tadi, makhluk banyaknya dari rumah. Mungkin dikatakan tadi benar, karena rumah ini terlalu lama ditinggal, mungkin banyak makhluk-makhluk jin yang tinggal di sini. Tetapi tadi baru saya datang lihat ke sini, di dalam mobil ada dua makhluk, mungkin itu sifat jin. Mudah-mudahan mencari tahu apa yang terjadi dalam mobil ambulan ini dan isi rumah ini. Saatnya melakukan mediumisasi. Kenapa kok marah-marah? Makhluk ini tak suka dengan kedatangan kami. Nama kau siapa? Itu dari Inggris. Kenapa kamu di sini? Saya mau di sini, ha? Anda penunggu di sini? Iya. Bisa berbahasa Indonesia ya? Mengerti? Sedikit. Kenapa kamu tanya saya? Kenapa saya susun? Saya lagi duduk sana. Kau? Kami kesini mencoba mencari tahu cerita-cerita yang datang tentang ambulan di sini. Kenapa kau mau tahu itu? Hah? Kenapa? Gak usah marah-marah ya, saya kan nggak ada sebenarnya tidak untuk mengganggu. Duduk. Karena Saya datang baik-baik, jawab dengan baik-baik. siapa nama Anda? Leader Robert, saya pendiri bangunan ini. Dulu pertama saya di sini yang memberikan Papa saya, Robert William Houston. Ini Anda dari mana nih asalnya memangnya? Papa saya Belanda,
mama saya Jepang. Lalu Anda tinggal di sini sejak kapan? Sejak saya kecil. Sampai sekarang rumah ini sebenarnya milik siapa sih? Masih milik Anda? Ya, Iya. ini saya. Ini hospital saya. Jadi rumah ini didirikan tahun berapa? 1850. Dahulu rumah ini didirikan memang langsung digunakan untuk sebagai rumah sakit, hospital, atau digunakan Tidak. untuk rumah dulu? Cuma dulu. Tapi saya satu-satunya orang dokter sini. Kamu siapa? Anak kecil. Saya Indah. Kenapa kamu wajib tetap kamu orang Jepang? Bukan. Kenapa Anda bisa berkata seperti itu? Aku suka bapakku Jepang. Oh, Bapak Anda Jadi Jepang. saya banyak belajar sama mama saya. Kalau Anda sendiri suka mengganggu nggak sih orang yang lewat atau orang yang menjaga rumah ini? Kadang Kenapa? saya berdiri di sini. Bentuk seperti apa? Wujud apa yang Anda tampilkan biasanya? Kadang kala hitam tinggi. Lalu makhluk yang ada di ambulans sendiri itu Anda kenal gitu? Ya, tapi saya tidak suka Mengapa tidak sukanya? orangnya jahil sama pukul-pukul. Tapi saya tidak berani. Pengelola di sini bilang bahwa rumah ini kadang suka rame kayak gitu-gitu, itu benar? Iya, karena banyak pasien-pasien saya sering tak itu saya. Pasien-pasien. Kalau saya pusing, saya sudah semua mainkan alat dokter saya, alat-alat saya. Mana masih ada alat-alat dokter itu di dalam? Tidak ada. Itu Itu artinya? saya suruh untuk pergi. Siapa yang disuruh pergi? Wanita jelek, rambut pirang segini, seperti kamu, anak kecil. Tak ada hubungannya dengan Anda? Ya, saya tidak suka. Dasar di sini itu si William. Lalu saya juga pernah dengar cerita tentang sejarah ambulan ini. Dahulunya ada yang meninggal. Memang. Tapi itu bukan dari keluarga saya, keluarga sebelah saya, bawa saya. Dia sakit, panas bawa ke sana, di jalan mati. Berapa orang yang meninggal? Itu si Nona William yang mati, yang mau rebut kuasa saya. Berapa orang yang meninggal saat itu? Satu, Hanya satu. cuma saya satu. Besoknya ganti lagi, anaknya sekeluarga. Nantinya kenapa mereka? Sakit, Sakit. tidak ada obat. Bukan karena gara-gara kecelakaan ambulannya atau apa? Saya lihat sakit ini itu rusak di dalam. Lalu bagaimana cerita masyarakat yang melihat sosok ambulan ini di tempat lain itu benar ya? Tidak, saya tidak pernah lewat di sini. Yang mindahin itu Anda? Dia Siapa dianya? yang sekarang tuh ada di dalam mobil. Emang tujuan dia apa sih melakukan hal itu? Nah, di sini orang Selain itu hal apa saja sih yang suka dilakukan oleh makhluk yang ada di dalam ambulan itu? suka Maksudnya apa itu? Dia selalu menghidupkan gantung. Kalau selain mereka, ada nggak sih makhluk lain yang suka? ada. Siapa itu yang suka iseng? Bocah cilik hitam, ambil dia. Kenapa harus diambil? Kamu nona kecil tadi bertanya mau ambil buat teman. Emang nggak mau saya. Emang dia bukan penghuni di sini? Bukan, dia cuma main sini. Kan dulu tempat ini dijadikan sebagai tempat berjualan. Nah, pernahkah Anda mengganggu orang-orang yang datang ke sini untuk membeli atau miliknya? Ya, saya sering bertengkar. Jangan. Nih, lagi kedua sih. Dia, saya tidak, tapi kamu. Kenapa? Memang malam Aku mau tenang, tidak ada ganggu orang-orang di sini. Tak lama, makhluk ini pamit. Mediator pun siuman. Kini, saatnya mediumisasi lagi. Jangan kemana-mana,
Tetap di Dua Dunia. Kini saatnya mediumisasi lagi. Kamu yang ambulan ini? Sudah berapa lama Anda menunggu ambulan itu? Sama siapa saja Anda di dalam situ? Nah, Anda sendiri menunggu ambulan itu karena memang ada sejarahnya atau memang Anda hanya pindah? Pindah. Asal Anda dari mana memangnya? Dari seberang. Kenapa pindah ke dalam ambulan itu? Suka aja. Sukanya kenapa? Kan begini bagus. Enak ditempatin. Yang punya juga nggak marah kok. Terus apa saja sih yang suka Anda lakukan di dalam mobil ambulan itu? Main aja. Suka jalan nggak Anda sama orang-orang yang lewat? Enggak, cuman liatin aja. Anda suka majukan nggak pada orang-orang lewat? Iya kan saya kalau ada orang yang lewat suka ngeliat sendiri. Wujud Anda seperti apa sih? Perempuan, saya cantik kok. Selain mewujudkan diri, memang apa saja yang suka Anda lakukan lagi? Ketawa mungkin? Cuma main-main sama temen ya, ketawa-ketawa. Sama temen yang itu, satu lagi sama Tuti. Kalau Anda sendiri namanya siapa? Aku Susi. Jadi cantik juga kan? Kamu sering berbohong. Maaf. Kamu tahu sejarah ambulan ini? Saya nggak tahu. Anda hanya menempati pindah ke situ saja ya? Kata yang di dalam, katanya dia matinya nggak ada yang bunuh. Siapa yang di dalam? Maksud Anda tuh siapa? Yang di dalam tuan itu. Sekarang banyak banget tuh cerita tentang ambulan itu bisa jalan sendiri atau melihat di mana itu gimana sih sebenarnya ceritanya? Kamu yang jalanin bukan? Bukan, tuan itu yang punya. Sebenarnya yang bohong siapa sih, Anda? Anda atau tuannya? Cuma nggak tahu, cuma diperbolehkan main situ aja. Tuan yang tadi masuk ke sini ngobrol sama kita. Orang Belanda itu. Ini itu tindakan, makanya kita sebagai manusia jangan percaya dengan bahasa dia. Karena di sini itu sedang berbohong. Entah kenapa, tiba-tiba makhluk ini berubah menjadi ketakutan. Aku takut nggak main lagi di situ. Ini nampakkan diri lagi ya. Kasihan orang-orang yang lewat di sini kan nggak punya salah apa-apa. Kamu lagi. Iya om. Saya pindahkan aja kamu. Jangan aku kan sana om. Tak lama, mediator disadarkan. Merasa mual banget. Sepertinya ada yang mengikuti saya. Saya kayak di sini agak ketekan sama di sini nih gampang. Iya. Kenapa ya? Nggak apa-apa. Penting ingat terus di dalam hati. Mau dinetralin dulu kan, mau diusir, dihilangin gitu biar nggak usah dijelin ke aku. Aja. Ada yang mau jadi mediator sama gue. Kayak ketekan di sininya nih. Kalau terus ya? Pas bener. Mediumisasi kami lakukan kembali. Kenapa kamu jahilin dia? Resep ya nana. Itu benar tadi Anda yang coba-coba. Rek naon ya. Kenapa Anda suka jahil? Hayangan. Nek naon deui iso. Anda asal dari mana sih? Menunggu dia. Jadi dia orang rek naon. Anda punya nama nggak? Ah teguhnya.
Orang mesti boga ngaran. Orang manggil Anda atau bangsa manggil Anda apa? Aing bangsa jin di rumah. Kalau Anda jahil ke orang-orang yang sekolah itu apa saja sih yang dilakukan? Ya Anda yang mana bongan. Karena kita mau masak itu gak lalu loncat sih. Ngomong Aing asli nah. Aslinya seperti apa? Aing rusak banget. Aing kabeh. Anda sudah berapa lama sih ada di tempat ini? Tiba heula. Kamu tahu sejarah adanya ambulan ini? Itu kudu dicaritakeun lah. Kenapa memang kita tidak boleh tahu ceritanya? Mau ngelarti kabeh ge moal. Saya ingin tahu kebenarannya seperti apa. Apakah benar ambulan ini? Kita hidup. Sok hirup baheula sarangan. Ku aing dihirup panana. Ku aing dihirup panana rek naon. Kenapa Anda nyayun ambulan itu? Ngahareuyan sih urang-urang mah hareuan jelema. Kalau ada yang nggak takut gimana? Serius naon kabeh oge. Tahu dari mana? Orang masih ente kuno ahli agama sih. Takut juga sama ahli agama. Dek agama we mah kuno bae. Cek ecek ke jelema biasa-biasa gitu. Anda suka mengganggu nggak sama orang-orang yang pernah menempati tempat rumah ini? Aing niatna halus mah mau diganggu, orang diganggu ku aing. Enggak cukup. Aing balik deui kan. Oh, jangan ganggu lagi. Ini Anda berhenti mengganggu orang-orang yang Asal wala padanya holah geus aing usir imah gitu. Aing pada mikir. Lama aing pada nyawa pokona ku aing diganggu deui so. sejarah ambulan itu sendiri gimana sih? Bukan walang, orang sempan. Tapi dulu ambulan ini memang sebagai ambulan gitu, mengangkut orang sakit kayak gitu, benar? Terus berhenti digunakan, Anda tahu nggak? Kapan berhenti digunakan? Ya, udah ada keluar. Nggak usah iseng lagi sama saya. Tak lama, mediator disadarkan. Entah kenapa, tiba-tiba saya merasakan ketakutan yang sangat besar di dalam diri saya. Ya. Ini jangan ada keraguan, harus percaya. Inilah manusia. Apa yang terjadi? Jangan ada keraguan, dekatlah kepada Allah. Nah, itu. Tetap di Dua Dunia. Entah kenapa, tiba-tiba saya merasakan ketakutan yang sangat besar di dalam diri saya. Ini jangan ada keraguan, harus percaya. Inilah manusia. Jangan ada keraguan, dekatlah kepada Allah. Nah, itu sudah semua. Tutup ini, keplok dulu. Kang Tom pun menetralisir saya. Udah dikeluarin semua, udah. Ada ya. Belum puas informasi yang kami dapat, mediumisasi dilakukan. Tidak akan kasih tahu kamu. Kenapa? Saya penghuni. Penghuni di mana? Ini. Berarti Anda kenal dong sama makhluk tadi yang mengaku Ya. namanya Susi atau Tuti itu? Tidak, dia orang Indonesia. Saya orang dari Belanda. Tapi Anda mungkin punya nama? Tidak kasih tahu. Lalu apa yang biasa Anda lakukan di ambulan? Saya menggoda mobil saya. Saya hidup. Kenapa Anda melakukan itu? Hak saya Dulu mobilnya dipakai untuk apa sih? untuk mengangkut mayit dan kecelakaan orang sakit. Nah, ambulan ini tuh sudah banyak sekali yang mengetahui dan ceritanya tuh selalu cerita-cerita yang berhubungan sama gaib. Seperti Betul. apa sih sebenarnya? Kenapa takut? Karena mobil tidak bisa bergerak. Tapi kan banyak makhluk-makhluk di sekitarnya yang mungkin Iya. digunakannya. Banyak yang main di sini. Selalu. Melarang gitu makhluk-makhluk yang Tidak, iseng-iseng gitu. saya senang banyak teman-teman. Anda senang jadi kalau warga atau orang yang lewat sini terus merasa takut? Senang. Kenapa dia punya Tuhan tidak sebut nama Tuhannya? Kalau dia lewat kemana dia nyebut nama Tuhannya, dia selamat. Saya takut. Kamu orangnya suka jahil. Saya selalu lewat ke sana pakai pakaian putih. Saya orang pakai payung putih-putih.
Kalau warga-warga yang sini suka kesurupan kayak gitu-gitu juga ulah Anda bukan? Kadang kalau saya, kalau orang lagi begini, Pusing. saya masuk, saya langsung supaya tinggal Tuhan yang itu. Agar hidup kabar. Merasa cukup informasi, Kang Tom pun menyadarkan mediator. Kang Tom, tadi itu aku kenapa ya tiba-tiba seperti merasa mual, terus tadi saya juga ingin merasa menangis itu. Iya. Sebenarnya kenapa Kang Tom? Karena aura dari makhluk yang pertama masuk tadi, dia tidak mau diganggu tempatnya ini. Jadi dia langsung menyerang. Kenapa lisan Baina mengucapkan ayat-ayat Allah tapi terus diserang? Nah itu hatinya isi dengan zikrullah. Qalbun alimun baitullah. Hatilah yang harusnya rumah Allah. Berzikirlah di dalam hati, jangan di lisan saja. Kang Tom, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari hasil mediumisasi kita, Kang Tom? Kesimpulannya, ke seluruh umat Rasulullah dan agama yang lain yang percaya ke dalam makhluk-makhluk, jangan sekali-sekali kita takut kepada makhluk Allah, yang takut hanya kepada Allah. Terima kasih banyak Kang Tom atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda senang jadi kalau warga atau orang yang lewat sini terus merasa takut? Senang. Kenapa dia punya Tuhan tidak sebut nama Tuhannya? Kalau dia lewat, kemana dia nyebut nama Tuhannya, dia selamat.